tips.id. Saya Dodi Samsura, dari rumah saya akan memberikan tips menyeduh untuk menggunakan French press. Nah, untuk penggunaannya, saya pikir sangat cocok untuk digunakan di pagi hari ataupun di kantor. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang alat ini. Alat ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah karaf ataupun tempat penampungan. Yang kedua adalah plunger sekaligus berfungsi sebagai filter. Nah, di pasaran alat ini amat sangat beragam, baik dari kualitas maupun bahan, juga size ataupun ukuran. Nah, saya pribadi amat sangat senang dengan French press yang terbuat dari heat resistant glass. Kemudian alasannya karena durability yang cukup baik. Kemudian juga karena tampilannya akan clear seperti ini, sangat gampang untuk melihat jika ternyata ada kotoran ataupun ketika membersihkan tidak baik ataupun tidak benar. Nah, berikutnya juga saya lebih menyukai dengan menggunakan pegangan yang terbuat dari bahan polimer seperti ini, sehingga gampang ataupun nyaman digunakan. Berikutnya yang juga hal penting adalah bagian plunger ini. Nah, umumnya beberapa produk masih menggunakan mur di sini, sehingga ada kemungkinan ataupun gampang lepas dan hilang. Nah, di sisi lain saya tetap lebih menyukai plunger yang filternya terbuat dari kawat, karena durability lebih baik, sehingga penggunaan alat ini bisa lebih panjang ataupun lama umurnya. Kemudian juga tidak gampang rusak ketika dibersihkan. Oke. Nah, untuk size-nya sendiri saya lebih menyukai menggunakan ukuran 3-4 cup. Di pasaran Anda bisa menemukan 1 cup sekitar 150 ml hingga 1 liter. Nah, kenapa saya lebih menyukai dengan ukuran yang seperti ini? Yang pertama sederhana, karena ukuran ini menyesuaikan dengan kapasitas konsumsi pribadi saya. Nah, di sisi lain dengan size yang seperti ini jadi juga lebih gampang untuk dibersihkan. Jika terlalu kecil, terkadang susah untuk dibersihkan. Nah, berikutnya lagi dengan size seperti ini, untuk momen-momen tertentu ketika kita perlu ataupun ingin berbagi dengan saudara, keluarga, rekan ataupun tamu, kita bisa berbagi hasil seduhan untuk pribadi ataupun dengan orang yang ada bersama dengan kita. Berikutnya kita masuk untuk bagaimana cara menggunakan, tapi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kebutuhan alat dan bahan lain yang kita pakai. Nah, yang pertama tentunya yang dibutuhkan adalah air. Rekomendasi saya adalah air dengan suhu 85-95 derajat Celcius. Saran saya, jangan menggunakan atau tidak menggunakan air panas yang berasal dari dispenser. Karena umumnya air dari dispenser hanya mencapai suhu 70-80 derajat Celcius. Suhu ini kurang cocok untuk penyeduhan kopi tentunya. Nah, cita rasa dari kopi tidak maksimal untuk keluar. Nah, jika Anda menggunakan kompor ataupun kettle listrik di mana suhu tidak bisa diatur, nah, biarkan air hingga mendidih. Kemudian tunggu hingga kurang lebih 5 menit agar suhu air tersebut turun sehingga mencapai suhu 85-95 derajat Celcius. Berikutnya tentunya sebaiknya Anda menggunakan kopi yang fresh ataupun kopi yang segar dan digiling tepat sebelum ketika Anda mau menyeduh. Rekomendasi dari saya untuk alat ini yang cocok adalah grind size dengan ukuran seperti sea salt. Kita menyebutnya grind size coarse ataupun kasar, tapi saya pribadi lebih menyukai sedikit lebih halus dibandingin sea salt. Oke, nah berikutnya untuk alat giling, apapun yang Anda punya boleh saja digunakan, apakah itu hand grinder, manual grinder, ataupun electric grinder. Tapi saya amat sangat tidak menyarankan untuk menggunakan penggiling ataupun grinder yang menggunakan blade, karena secara hasil gilingan menjadi amat sangat tidak rata, sehingga hasil seduhan menjadi tidak konsisten. Kita langsung untuk cara penggunaan. Nah, berikutnya letakkan karaf di atas timbangan, kemudian pencet tombol on pada timbangan Anda dan tuangkan kopi yang sudah Anda giling. Kesempatan kali ini saya menggunakan rasio 1:15. Berikutnya saya hanya akan langsung menuangkan kopi. Saya hanya akan menggunakan 20 gram kopi, kemudian air yang saya gunakan sebanyak 300 gram air. Nah, kemudian saya ratakan bubuk kopi yang ada di dalam karaf. Berikutnya saya pencet kembali
pair. Ketika saya akan menuang, saya mulai memencet tombol stopwatch ataupun timer sebagai tanda proses penyeduhan dimulai. Ya, sekarang kita mulai saja. Saya pencet tombolnya dan saya tuang secara perlahan sampai seluruh bubuk basah. Tidak perlu ada teknik ataupun gerakan khusus untuk penyeduhan French press. Siram saja hingga mencapai gramasi yang kita inginkan. 300 gram untuk proses penyeduhan kali ini, dan usahakan proses penuangan air ini di bawah waktu 1 menit. Oke. Berikutnya saya langsung menutup French press ini sehingga plunger menekan sedikit seluruh bubuk kopi agar bubuk kopi tenggelam. Oke, saya pindahkan dulu dari atas timbangan. Sudah 1 menit. Dan berikutnya, jika ternyata Anda tidak memiliki timbangan untuk alat ini, saya pikir tidak masalah. Untuk menakar bubuk kopi, Anda bisa menggunakan alat lain. Untuk kopi dengan gelas sendok takar ini, kurang lebih Anda akan mendapatkan 15 gram kopi. Dan kemudian untuk airnya, biasanya pada alat akan ada petunjuk berapa mili atau berapa gram air yang Anda gunakan. Tentunya memang tidak seakurat timbangan. Selain itu, rasio tadi yang saya gunakan 1:15. Nah, pada dasarnya saya akan menggunakan range rasio antara 1:12 hingga 1:18. Tapi ketika saya ingin memulai menyeduh kopi yang mungkin baru pertama kali saya coba atau saya gunakan, saya selalu memulai di rasio 1:15. Ketika saya mencicip dan menemukan rasa yang kurang menarik, saya bisa bergeser ke rasio yang lebih rapat atau ke rasio yang lebih renggang untuk mendapatkan hasil seduhan yang lebih sesuai dengan selera saya. Berikutnya yang bisa kita lakukan pada saat ini, menunggu hingga 4 menit. Waktu seduh untuk alat ini yang ideal adalah 4 menit. Dan ketika sudah 4 menit, nanti plunger ini akan saya press hingga habis. Nah, ketika saya menekan plunger ini dan terasa terlalu berat, ini menjadi indikasi bahwa grind size yang saya gunakan terlalu halus. Juga sebaliknya, ketika saya menekan plunger ini dan ternyata terlalu ringan, itu menjadi indikasi bahwa grind size yang saya gunakan terlalu kasar. Nah, itu bisa menjadi indikasi untuk menentukan grind size mana yang cocok ketika menggunakan penyeduhan kopi menggunakan French press. Sekarang sudah hampir 4 menit, dan ketika 4 menit saya akan press sampai ke dasar. Dan berikutnya saya menyarankan untuk langsung menuang ke wadah lain agar si kopi tidak lagi terekstrak. Dan saya tidak menuang hingga benar-benar habis, menyisakan sedikit liquid kopi yang ada di dalam French press ini agar bubuk-bubuk halus dan bubuk-bubuk kecil dari si kopi tidak ikut tertuang, dan pada wadah ini si kopi tidak lagi terekstrak. Berikutnya, kopi bisa langsung dinikmati. Maka demikian tips penggunaan French press dari saya, khusus untuk Anda, sahabat coffeetimes.id, dan saya harap kita bisa bertemu lagi di tips-tips menyeduh kopi dengan alat-alat berbeda di kesempatan lainnya. Terima kasih.